Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vinka Rindu Yunigada dengan NIM 121900087 kelas 12 4A 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kurniasari, NIM 121910054, kelas 12 4A 30. Perkenalkan, nama saya Tania. Perkenalkan, nama saya Agus Rifa. Nama saya Oki Setiawan dengan NIM 12180647. Baik, di sini kelompok kami telah membuat makalah dengan judul Penelitian Sepeda Berbasis Web. Saya akan membacakannya dan sekaligus kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian tersebut. Sebelumnya, saya akan membacakan latar belakang. Akhir-akhir ini, sepeda sedang menjadi favorit para pecinta olahraga, khususnya di daerah Pontianak, baik itu digunakan untuk rekreasi sore hari, banyak juga yang menggunakan sepeda saat Car Free Day. Demi memenuhi hobi para penggemar olahraga, sepeda yang semakin banyak, para penyedia penyewaan sepeda bermunculan. Saat ini, meskipun sudah banyak yang membuka penyewaan sepeda, namun tetap saja jika tidak dapat melakukan pemesanan sepeda tersebut pada jam yang kita inginkan, dikarenakan sudah ada yang booking terlebih dahulu dan langsung datang ke tempat penyewaan. Oleh sebab itu, maka di sini kita akan membantu memudahkan para konsumen dalam melakukan pemesanan sepeda sesuai keinginan dengan membuat aplikasi berbasis web. Berdasarkan permasalahan yang sering dihadapi pecinta olahraga sepeda tersebut, maka dibutuhkan sistem penyewaan sepeda berbasis web yang dapat membantu konsumen dalam memilih sepeda yang akan dicari sesuai dengan keinginan dalam menggunakan layanan tersebut. Aplikasi ini juga sangat bermanfaat dalam melihat sepeda yang tersedia maupun yang sudah dipesan oleh orang lain, tanpa harus datang ke tempatnya langsung. Selain itu juga dapat memberikan informasi terkait tentang penyewaan sepeda. Tujuan dan manfaat. Tujuannya menjelaskan bagaimana cara kerja sistem yang telah dibuat untuk membantu pemilik sepeda dan pelanggan dalam penyewaan sepeda, agar sistem informasi penyewaan sepeda ini dapat memberikan informasi laporan transaksi dan informasi tentang penyewaan sepeda. Manfaatnya, dengan adanya sistem informasi ini dapat meningkatkan layanan terhadap pelanggan dan pengelola penyewa sepeda akan lebih mudah. Dengan sistem informasi, penyewaan sepeda ini dapat memberi keuntungan informasi kepada pelanggan dan kepada pemilik sepeda dalam hal penyewaan sepeda. Ruang lingkupnya, adapun ruang lingkup perangkat lunak adalah sebagai berikut. Tabel admin mencakup ID, nama admin, username, email, password. Tabel penyewaan mencakup ID, nama, gender, email, alamat, dan nomor telepon. Tabel sepeda mencakup ID, MIFN, tipe sepeda, harga. Tabel kamar koleksi mencakup ID, TB sepeda, ID nomor, koleksi, status, TB penyewaan, ID. Sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, metode yang digunakan selama pembangunan program, dan sistematika penulisan dalam pembuatan laporan penelitian. Bab 2, metode penelitian, menguraikan gambaran objek penelitian, analisis semua permasalahan perancangan sistem baik secara umum maupun spesifik. Bab 3, landasan teori. Bab ini membahas mengenai penjelasan dasar teori yang digunakan penulis dalam melakukan pembangunan program. Landasan teori dapat membantu segera
membantu sebagai referensi peneliti dan pengguna tools. Bab 4. Pembahasan. Bab ini memberikan uraian tentang tahap-tahap analisis dan desain perangkat lunak yang digunakan penulis. Bab 5. Penutup. Bab ini berisi kesimpulan akhir dan pembahasan penelitian secara keseluruhan dan saran untuk pembangunan lebih lanjut. Metode penelitian, bentuk penelitian, penelitian keputusan, yaitu dengan mempelajari teratur, tulisan para sarjana, undang-undang, peraturan-peraturan hukum, serta buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah diteliti yang akan diteliti. Penelitian lapangan, yaitu bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan dan mengumpulkan data serta mengamati data yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Perkenalkan, nama saya Agus Rifa. Saya akan melanjutkan presentasi dari presentasi sebelumnya. Teknik pengumpulan data. Teknik komunikasi langsung, yaitu penulis mengadakan kontak secara langsung dengan sumber data, responden, guna mendapatkan dan mengumpulkan data melalui wawancara atau interview. Teknik komunikasi tidak langsung, yaitu penulis mengadakan kontak secara tidak langsung dengan sumber data dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner kepada sumber data yang berhubungan dengan penelitian ini. Populasi dan sampel. Populasi adalah kumpulan keseluruhan objek yang lengkap yang akan dijadikan objek penelitian. Menurut Bambang Sunggono, populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda hidup atau mati, kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama. Adapun populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah penyewaan sepeda di Pontianak, konsumen penyewaan sepeda. Sampel adalah bagian dari populasi yang benar-benar diteliti. Teknik pengumpulan sampel berdasarkan purposive sampling. Menurut Sugiono, purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Sampel dalam penelitian ini sebagai berikut. 2 orang pemilik penyewaan sepeda, 2 orang pengguna penyewa sepeda. Perkenalkan, nama saya Tania. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Landasan teori. Pengertian penyewaan. Penyewaan merupakan suatu persetujuan di mana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barang atau properti secara sementara oleh orang lain. Barang yang dapat disewa bermacam-macam, tarif dan lama sewa. Dan berikut ini pengertian penyewaan menurut para ahli antara lain. 1. Menurut Sadono Sukirno 2011 dalam jurnal Megawati, Mira Al-Humaira, dan Tari Resti Aprianti 2015 menyatakan bahwa sewa adalah bagian pembayaran ke atas suatu faktor produksi yang melebihi dari pendapatan yang diterimanya dari pilihan pekerjaan lain yang terbaik yang mungkin dilakukannya. Kedua, menurut Raimodus 2011 dalam jurnal Wendy Wisata dan Imam Febriansyah 2014 menyatakan bahwa sewa sebagai jumlah uang atau barang yang dibayarkan kepada pemilik tanah oleh pihak yang menggunakan tanah sebagai balas jasa untuk penggunaan tanah tersebut. Ketiga, menurut Kimel 2011 dalam jurnal Wendy Wirasta dan Imam Febriansyah 2014 menyatakan bahwa penyewaan adalah perjanjian di mana pemilik dari aset perusahaan memungkinkan pihak lain untuk menggunakan aset yang ada untuk jangka waktu tertentu pada harga yang telah disepakati. Menurut penjelasan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa sewa adalah harga yang dibayar ke atas penggunaan tanah dan faktor-faktor produksi lainnya, yang jumlah penawarannya tidak dapat ditambah maupun dikurang.
Berikutnya sistem informasi. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi merupakan sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan. Sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Para ahli memiliki pendapat yang berbeda dalam menanggapi pengertian sistem informasi. Berikut beberapa pengertian menurut para ahli. 1. Pengertian sistem informasi menurut MC Leot adalah suatu sistem memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Kedua, menurut Erwan Arbi, berpendapat bahwa pengertian sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, bantuan, dan dukungan operasi. Sistem ini bersifat manajerial dari suatu organisasi dan membantu memfasilitasi penyediaan laporan yang diperlukan. Ketiga, dari O'Brien menyatakan bahwa pengertian sistem informasi merupakan kombinasi dari setiap unit yang dikelola orang-orang oleh hardware, software, jaringan komputer, serta jaringan komunikasi data, dan database yang mengumpulkan, mengubah, menyebarkan informasi tentang bentuk organisasi. Keempat, menurut John Finnes, pengertian sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mengatur jaringan komunikasi yang penting. Proses transaksi tersebut dan rutin membantu manajemen dan memakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. Kelima, sedangkan Alter memilih pendapat sendiri. Pengertian sistem informasi ialah sebagai tipe khusus dari sistem kerja di mana manusia dan atau mesin melakukan pekerjaan dengan menggunakan sumber daya untuk memproduksi produk tertentu dan atau jasa bagi pelanggan. Berikutnya, konsep dasar web. Web browser telah menjadi pilihan antarmuka pemakai untuk aplikasi fungsi berbagai jenis usaha. Pada suatu usaha, aplikasi web interaktif digunakan dalam beragam cara. Tidak hanya penggunaan dan fungsi solusi berbasis web perusahaan yang meluas, tapi juga aplikasi web menjadi semakin kompleks, memberi interaktif pemakai akhir, integrasi aplikasi lain, dan pengaksesan basis data dan sumber data. Sistem informasi di website pada umumnya dituliskan dalam format HTML. Teknologi internet bekerja atau dasar web browser di komputer klien yang menampilkan data, gambar, dan suara. Web browser dikenal sebagai perangkat lunak untuk menjelajah website. Website bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan informasinya searah. Hanya pemilik dari website. Bersifat dinamis apabila isi informasi website selalu berubah-ubah dan isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna website. Sedangkan pemilik website statis hanya bisa diupdate oleh pemiliknya saja. Sedangkan dinamis bisa diupdate oleh pengguna pemilik. Berikutnya, website. Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan, homepage, menggunakan sebuah browser menggunakan URL website. Sejarah website. Website pertama kali dibuat oleh Tim Berners-Lee pada akhir 1980-an dan baru resmi online pada tahun 1991. Tujuan awal Tim Berners-Lee membuat sebuah website adalah supaya lebih memudahkan para peneliti di tempatnya bekerja ketika akan bertukar atau melakukan perubahan informasi. Pada saat itu, website mulai dapat digunakan secara gratis oleh pihak publik. Baru diumumkan oleh CERN, tepatnya tanggal 30 April 1993. Website dapat memiliki oleh individu, organisasi, atau perusahaan.
Pada umumnya, sebuah website akan menampilkan informasi atau suatu topik tertentu. Meskipun saat ini banyak website yang menampilkan berbagai informasi dengan topik yang berbeda. Unsur-unsur website. Terdapat 3 yang sangat vital pada website. Tanpa adanya semua unsur ini, website Anda tidak akan pernah ditemukan dan diakses oleh pengguna di internet. Ketiga unsur yang dimaksud adalah 1. Domain. Jika website diibaratkan sebagai produk, maka domain adalah merek. Penggunaan domain yang menarik akan membuat orang tertarik juga memasuki suatu website. Dengan pemilihan nama domain yang unik, juga membuat orang mudah mengingatnya untuk nantinya dikunjungi kembali. Kedua, hosting. Tidak kalah pentingnya, dengan domain, hosting memiliki peran untuk menyimpan suatu database, seperti skrip, gambar, video, teks, dan lain sebagainya. Yang diperlukan untuk membentuk suatu website, banyak sekali penyedia jasa hosting di Indonesia. Salah satunya Niaga Hoster, yang menyediakan hosting terbaik untuk kecepatan akses website Anda. Ketiga, konten. Tanpa adanya konten pada website, maka website yang dikatakan tidak memiliki tujuan yang jelas. Konten pada website dapat berupa teks, gambar, atau video. Jika dilihat dari konten yang disuguhkan, terdapat beberapa macam website, misalnya saja sosial media, website berita, website jual beli, atau website yang berisi konten yang berdasarkan minat, bakat, serta hobi. Analisis kebutuhan sistem input. 1. Input formulir pendaftaran admin. Input berupa nama admin, username, email, dan password. Kedua, input formulir pendaftaran penyewa. Input berupa nama, gender, email, alamat, dan nomor telepon. Ketiga, informasi formulir tambah sepeda. Input berupa MVN, tipe sepeda, dan harga. Keempat, input formulir tambah transaksi. Input berupa admin ID sewa, admin ID kembali, admin ID sepeda koleksi, penyewa ID, jam sewa, jam kembali, dan nama penyewaan. Analisis kebutuhan sistem proses. Proses pendaftaran admin. Admin login pada website, dan di bagian admin, klik tambah admin, lalu setelah itu akan muncul kontak dialog formulir admin. Masukkan nama admin, username, dan alamat email. Kedua, proses pendaftaran penyewa. Proses ini dilakukan oleh admin. Bagi penyewa yang telah memberikan data dirinya, pada bagian penyewa, klik tambah pemesan, lalu masukkan nama penyewa, gender, alamat email, dan nomor telepon. Ketiga, proses tambah sepeda. Proses ini dilakukan oleh admin. Di bagian sepeda, klik tambah sepeda, masukkan MVN, jumlah eksemplar, tipe sepeda, dan harga. Proses tambah transaksi. Bagian ini dilakukan oleh admin. Kemudian untuk isi formulir yang diminta berupa admin ID sewa, admin ID kembali, sepeda koleksi ID, penyewa ID, jam sewa, jam kembali, lama penyewaan, keterangan, dan status. Nama saya Oki Setiawan. Saya akan melanjutkan presentasi analisis kebutuhan sistem output. Berikut gambar output formulir tambah admin. Di page admin terdapat beberapa tabel yang berisi nama admin, username, email, dan aksi. Tabel aksi berfungsi untuk mengedit nama admin dan username atau email admin tersebut. Selanjutnya, output formulir tambah sepeda. Pada page sepeda terdapat beberapa tabel seperti MFN sebagai kode sepeda, tipe sepeda, gambar, dan harga. Pada tabel aksi di page sepeda berfungsi untuk mengubah harga, mengubah gambar, dan mengubah tipe sepeda. Output formulir tambah penyewa. Berikut gambar input formulir
penyewa. Output formulir tambah transaksi. Pada page transaksi berisi beberapa tabel yang berisi nomor penyewa, nama penyewa, jenis kelamin, dan alamat. Topologi star merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Desain sistem use case diagram. Yang menjadi aktor di sini adalah admin. Terdapat 5 boundary: melihat dashboard, mengelola data pemesan, mengelola data sepeda, mengelola data admin, mengelola data pembayaran. Diagram activity admin. Jika membuka halaman admin, akan menampilkan halaman admin. Lalu jika menambah admin baru, jika ya, menampilkan formulir admin yang berisi menginput nama admin, menginput nama pengguna, menginput email, lalu klik simpan, maka akan menampilkan perubahan halaman admin. Jika mengedit admin, akan menampilkan formulir edit yang berisi merubah sesuai keinginan, lalu simpan, maka menampilkan perubahan data admin. Jika menghapus data admin, akan menampilkan konfirmasi. Jika ya, akan menghapus data admin. Jika tidak, akan menampilkan halaman admin. Diagram activity penyewa. Membuka halaman penyewa akan menampilkan halaman penyewa. Jika tambah penyewa, maka akan menampilkan formulir penyewa. Lalu menginput nama, menginput jenis kelamin, menginput alamat, menginput email, menginput nomor HP, dan klik simpan, maka akan menampilkan perubahan halaman penyewa. Mengedit penyewa. Jika ya, menampilkan formulir edit. Lalu merubah sesuai keinginan, lalu simpan, maka menampilkan perubahan data penyewa. Menghapus data penyewa. Jika ya, menampilkan konfirmasi. Jika ya, maka akan menghapus data pemesan. Jika tidak, akan kembali menampilkan halaman penyewa. Diagram activity sepeda. Jika membuka halaman sepeda, maka akan menampilkan halaman sepeda. Menambahkan sepeda baru. Jika ya, menampilkan formulir sepeda. Menginput tipe sepeda, menginput kode sepeda, menginput harga, dan klik simpan, maka menampilkan perubahan halaman sepeda. Mengedit sepeda. Jika ya, menampilkan formulir edit. Merubah sesuai keperluan, dan simpan, maka menampilkan perubahan data sepeda. Menghapus data sepeda. Jika ya, menampilkan konfirmasi. Jika ya, maka akan menghapus data sepeda. Jika tidak, akan menampilkan halaman sepeda kembali. Selanjutnya, kelas diagram. Terdapat 5 tabel. Yang pertama, tabel admin yang berisi ID, nama admin, username, email, password. Lalu tabel transaksi yang berisi ID, admin ID sewa, admin ID kembali, sepeda koleksi, penyewa, ID, tanggal sewa, tanggal kembali, lama penyewaan, harga total, dan status. Tabel sepeda berisi admin, MFN atau kode sepeda, tipe sepeda, harga. Lalu tabel sepeda koleksi yang berisi ID, sepeda ID, nomor koleksi, status, penyewa ID. Lalu tabel penyewa berisi ID, nama, gender, email, alamat, dan nomor HP. Sequence diagram admin. Jika admin membuka form admin, maka terdapat tambah admin. Lalu cari admin di form admin. Lalu cari admin di controller admin, maka akan menampilkan database pada admin. Mendapatkan ID dan menampilkan from input. Jika input nama pengguna, email, password, maka di form admin akan simpan data. Lalu di controller admin cari simpan data, maka akan menampilkan di database admin. Jika ingin mengedit admin, maka di form admin akan muncul cari admin. Lalu di controller admin cari admin dan menampilkan database pada admin. Lalu mendapatkan ID admin di controller admin, lalu menampilkan form edit di form admin. Jika ubah data admin, maka akan memunculkan form admin pada
data admin diubah, lalu cari data admin diubah di controller admin, maka akan menampilkan database pada admin. Lalu jika ingin hapus admin, maka akan menghapus pada from admin dan cari hapus ID admin pada controller admin, maka akan menampilkan database di admin. Sequence diagram penyewa. Jika admin membuka form, maka akan menampilkan tambah penyewa. Di form admin akan cari ID, lalu di controller admin cari ID, maka akan menampilkan di database admin, lalu mendapatkan ID di controller admin, maka akan menampilkan form input pada form admin. Jika ingin input nama penyewa, email, dan password, maka di form admin akan muncul simpan data, lalu di controller admin cari simpan data, maka akan menampilkan database pada admin. Jika ingin edit penyewa, maka di form admin akan muncul cari penyewa, lalu di controller admin cari ID penyewa, mendapatkan ID di controller admin, maka akan memunculkan menampilkan form edit pada form admin. Jika admin ingin ubah data penyewa, maka pada form admin data penyewa diubah, pada controller admin data penyewa diubah, maka menampilkan database pada admin. Jika ingin hapus penyewa, maka pada form admin hapus, pada controller admin hapus ID penyewa, maka menampilkan database pada admin. Sequence diagram sepeda. Jika admin buka form admin, maka tambah penyewa, pada form admin cari ID, pada controller admin cari ID, maka menampilkan form input pada form admin. Jika admin input tipe sepeda harga, pada form admin simpan data, pada controller admin simpan data sepeda, maka menampilkan database pada admin. Jika admin ingin edit sepeda, maka form admin cari ID sepeda, pada controller admin cari ID sepeda, maka menampilkan form edit sepeda. Jika admin ingin ubah data sepeda, maka form admin data sepeda diubah, pada controller admin data sepeda diubah, akan menampilkan database pada admin. Jika admin ingin hapus sepeda, pada form admin hapus, pada controller admin hapus ID sepeda, maka menampilkan database pada admin. Desain antarmuka. Berikut tampilan form login sistem informasi penyewaan sepeda berbasis web. Terdapat username, password, login, lupa password, dan buat akun baru. Dashboard. Pada dashboard terdapat penyewa, admin, sepeda, dan pembayaran. Pada admin terdapat tabel yang berisi nama admin, username, email, dan aksi. Aksi dapat digunakan untuk mengubah email dan username. Pada penyewa terdapat tabel yang berisi nama, gender, email, alamat, nomor HP, dan aksi. Aksi dapat digunakan untuk mengedit nomor HP, alamat, email, gender, dan nama penyewa. Sepeda. Pada sepeda terdapat tabel yang berisi MFN atau kode sepeda, tipe sepeda, gambar, harga, dan aksi. Tabel aksi berfungsi untuk mengubah harga sepeda, gambar sepeda, tipe sepeda. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang sistem penyewaan sepeda berbasis web. Pemeliharaan terbagi menjadi dua. 1. Pemeliharaan korektif. Pemeliharaan korektif adalah pemeliharaan yang mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada sistem berjalan.
Umumnya, pemeliharaan korektif ini mencakup koreksi penting atau bahaya yang memerlukan tindakan segera. 2. Pemeliharaan adaptif. Pemeliharaan adaptif dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pemakai baru. Lingkungan tempat sistem beroperasi adalah dinamik. Dengan demikian, sistem harus merespon perubahan persyaratan pemakai. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dengan adanya sistem informasi ini dapat meningkatkan layanan terhadap pelanggan dan pengelolaan penyewaan. Sepeda akan lebih mudah serta dapat memberikan keuntungan informasi kepada pelanggan dan kepada pemilik sepeda dalam hal penyewaan sepeda. Saran, dalam menggunakan perangkat lunak ini, diperlukan pengetahuan komputer untuk bisa menjalankannya. Oleh sebab itu, alangkah baiknya untuk memberikan pelatihan terhadap pegawai supaya terbiasa dan bisa menguasainya. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang, kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.